Baik, sebelumnya Zahra, Pak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen, Bapak Muhammad Siddiq, MSc MPD, dan juga teman-teman lain yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita semua dapat berkumpul pada kelas hari ini. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Siddiq selaku dosen pemangku mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga teman-teman yang telah hadir pada kelas pagi ini. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan penelitian kami yang kami beri judul yaitu penggunaan bahasa Indonesia di Korea Selatan. Next. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Dewi Masito Sidirtuhu, kemudian Zahra Fakira Syahrani, dan kemudian ada saya, Dimas Firmansyah. Next. Baik, untuk pembahasan pertama, yaitu bab 1, akan disampaikan oleh Dewi. Kepada Dewi, saya persilakan. Baik, di latar belakang ini, pertama saya di bab 1 pendahuluan akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang yaitu bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional di negara Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu variasi bahasa Melayu yang berkembang dan berperan penting dalam kerjasama di negara Asia, bahkan di dunia. Meskipun warga Indonesia terdiri dari beraneka ragam bangsa yang mempunyai bahasa dan budaya yang beragam, akan tetapi bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu. Masyarakat Indonesia secara umum cenderung mampu menempatkan penggunaan bahasa dan beritikat yang mengakibatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu yang dicetuskan melalui Sumpah Pemuda tahun 1928. Bahasa Indonesia bagi warga negara Korea Selatan sangat menarik dipelajari sehingga di salah satu universitas yang terkenal di negara Korea Selatan yaitu Hankook University of Foreign Studies mengkaji dan mempelajari tentang bahasa Indonesia bagi warga negara Korea Selatan yang tertarik dengan kebahasaan Indonesia. Tidak hanya universitas saja yang membuat ketertarikan warga negara Indonesia tentang negara Korea Selatan, akan tetapi di dalam dunia industri hiburan Korea Selatan yang dapat ditayangkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, memiliki adegan warga negara Korea Selatan menggunakan bahasa Indonesia dengan lancar. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menganalisis tentang penggunaan bahasa Indonesia di dalam dunia industri hiburan Korea Selatan, program studi Universitas Hankook di Korea Selatan, serta alasan apa yang membuat warga Korea Selatan banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. Baik, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh Dewi, berikut rumusan masalah yang kami ajukan. Yang pertama, ada bagaimana bahasa Indonesia masuk pertama kali ke Korea Selatan. Yang kedua, ada mengapa orang Korea Selatan tertarik mempelajari bahasa Indonesia. Yang ketiga, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di Korea Selatan. Dan yang terakhir adalah apakah pengaruh bahasa Indonesia di Korea Selatan. Next. Berikut merupakan tujuan penelitian dari kelompok kami. Yang pertama, untuk mengungkapkan pentingnya mempelajari bahasa Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui bahasa Indonesia yang diterapkan di Korea Selatan. Manfaat penelitian, yang pertama, sebagai informasi tambahan bagi peneliti lain apabila membahas tentang kebahasaan Indonesia. Yang kedua, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di ilmu pengetahuan bahasa Indonesia. Yang ketiga, bagi penulis memberikan manfaat untuk berpikir secara rasional serta menambah wawasan penulis tentang bahasa Indonesia. Agar tidak menyimpang dari permasalahan dan lebih terarah, penulis membatasi pembahasan dalam makalah ini yaitu mengenai minat mempelajari dan penggunaan bahasa Indonesia di negara Korea Selatan. Next. Berikut ada hipotesis penelitian kelompok kami. Kami menggunakan hipotesis tanpa arah yang mana dilihat berdasarkan masalah yang akan diteliti sehingga penulis mempunyai beberapa dugaan, yaitu bahasa Indonesia sudah diketahui oleh sebagian besar masyarakat Korea Selatan, sering dipelajari serta digunakan. Next.
Kelompok kami menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang mana penelitian dilakukan secara objektif apa adanya dan disajikan secara deskriptif. Penelitian ini secara spesifik menggunakan metode analisis studi kasus, yang mana diambil dari beberapa contoh kasus penggunaan bahasa Indonesia oleh artis Korea Selatan dengan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi dokumentasi diambil dari beberapa jurnal, artikel ilmiah, buku, serta media sosial yang terkait. Next. Di bab 2 ada kajian teori. Kajian teori di sini yang pertama ada pembahasan tentang sejarah bahasa Indonesia. Kesimpulannya yaitu bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu lalu bergeser keberadaan bahasa-bahasa daerah besar seperti bahasa Sunda dan Jawa hingga akhirnya bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa pemersatu bangsa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua ada hubungan diplomatik Indonesia-Korea. Hubungan diplomatik kedua negara mulai terjalin sejak September 1973, sedangkan hubungan tingkat konsultannya lebih dulu terjalin sejak Agustus 1966. Korea Selatan dan Indonesia selama ini telah mengalami peningkatan berbagai kontak dan pertukaran. Peningkatan itu terutama terlihat mulai tahun 1980-an, meliputi bidang politik, sosial budaya dan ekonomi, interaksi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Korea Selatan dan Indonesia pada masa kini. Misalnya dalam pertukaran personel dalam wujud kunjungan kerja, pertukaran delegasi, budaya dan olahraga, turis, serta para pakar. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada bab 3. Bab 3 yakni pembahasan. Jadi di pembahasan ini kami mengambil 3 poin, yang mana dari 3 poin ini untuk poin pertama yaitu kami tarik kesimpulan yaitu sebagai KBRI Seoul membentuk sebuah komunitas bagi para warga negara Korea Selatan yang sempat tinggal atau menuntut ilmu di Indonesia untuk dapat mengembangkan bahasa dan budaya Indonesia di Korea Selatan. Diharapkan hal tersebut dapat membantu pemerintah Indonesia, khususnya KBRI Seoul, dalam mengembangkan bahasa Indonesia di Korea Selatan. Kemudian untuk poin kedua yaitu alasan bagaimana orang Korea tertarik mempelajari bahasa Indonesia. Jadi kami tarik kesimpulan yaitu bahwa bahasa Indonesia itu mudah, kemudian Indonesia mulai terkenal, membantu mendapatkan pekerjaan dan juga untuk menarik minat warga Indonesia. Kemudian di poin ketiga yaitu pengaruh bahasa Indonesia di Korea Selatan, yakni potensi bahasa Indonesia selebriti Korea Selatan di Indonesia, yang mana berupa iklan produk Indonesia dan konten yang berhubungan dengan Indonesia. Next. Kemudian yang di bab terakhir, bab 4, yaitu kesimpulan. Dari hasil kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi dokumentasi yang diambil dari beberapa jurnal, artikel ilmiah, buku, serta media sosial tentang bahasa Indonesia di Korea Selatan, dapat diambil kesimpulan, yang mana kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut. Pertama, sesuai data yang diperoleh peneliti bahwa bahasa Indonesia sangat berpengaruh di Korea Selatan, khususnya selebriti dan public figure di Korea. Kemudian, hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Indonesia sangatlah berhubungan baik dalam budaya maupun politik. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami sadar bahwa penelitian kami ini belum sempurna, makanya akan kami kembangkan lagi nanti. Dan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.